Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kelompok kami akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai analisis marketing model pada UMKM Tempe Afi. Yuk simak profil dari UMKM Tempe Afi ini dan bagaimana UMKM ini mempertahankan kesuksesannya hingga saat ini. UMKM Tempe Afi adalah UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2007 di daerah Baloy. Pendiri pertama dari usaha ini adalah Pak Sutarno yang memulai dengan modal awal yang pas-pasan. Pada tahun tersebut, usaha ini juga telah berhasil memasarkan produknya ke daerah Jodo, Nagoya, dan juga sekitarnya. Hingga pada tahun 2010, usaha tempe rumahan ini dikembangkan dan telah berhasil membuka kiosnya di daerah Pasar Sabulung, Batu Aji, dan memindahkan tempat produksinya ke daerah Taman Raya dan juga ke Kampung Belian, Batam Center. Tak sampai di situ aja, usaha ini telah berhasil mengembangkan cabang-cabang kiosnya, tepatnya di daerah Batam Center, yaitu di daerah Pasar Mitra Raya, lalu ke Pasar Aviari di daerah Batu Aji, lalu ke daerah Cahaya Garden Bengkong, selanjutnya ke daerah Pasar Panindo, Tanjung Muncang, dan juga ke daerah Pasar Botania 2. Seiring berjalannya waktu, UMKM ini telah berkembang semakin pesat, dan pada tahun 2015, UMKM Tempe Afi ini telah memindahkan tempat produksinya ke daerah Batu Aji, tepatnya pada Ruko Sari Pajajaran, Blok D1, 2, dan 3, daerah Sabulung, tepatnya pada daerah Tembesi. Nah, untuk produk yang dijual dari UMKM ini adalah produk tempe dengan kemasan daun dan juga produk tempe dengan kemasan plastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis porsi demand pada UMKM Tempe Afi. Yang pertama ada change. Di dalam change terdapat dua tools, yaitu tools yang pertama mengandung 5 macro situation, yaitu ada teknologi, political legal, sosiokultural, ekonomi, dan market. Lalu tools yang kedua adalah tools yang menggambarkan dari scatter plot. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak slide berikut. Macro situation yang pertama yaitu teknologi, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama digitalisasi pemasaran, di mana suatu usaha memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen. Certain skalanya adalah 9 dengan important skalanya ada 8. Lalu selanjutnya ada produksi, di mana suatu usaha memanfaatkan teknologi modern untuk menambah produktivitas. Certain skalanya adalah 10 dengan important skalanya adalah 9. Lalu selanjutnya ada e-commerce. Suatu usaha memanfaatkan e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Certain skalanya adalah 7 dengan important skalanya adalah 6. Macro situation yang selanjutnya yaitu ada politika legal, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Permendak nomor 46 tahun 2009 mengenai izin usaha unit perdagangan dengan certain skalanya adalah 9 dan important skalanya adalah 10. Lalu yang kedua ada Permenkes nomor 722 tahun 2020 mengenai pedoman pengolahan olahan kacang-kacangan dengan certain skalanya adalah 10 dan important skalanya adalah 10. Macro situation yang selanjutnya yaitu ada sosiokultural yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada alat. Perubahan dalam proses produksi yang menggunakan teknologi yang lebih modern. Certain skalanya adalah 10 dengan important skalanya adalah 7. Lalu selanjutnya ada produk. Tren hidup sehat dapat dimanfaatkan dengan membuat produk olahan tempe yang lebih higienis dan tanpa bahan pengawet. Certain skalanya adalah 9 dengan important skalanya adalah 9. Lalu selanjutnya ada tempat, yaitu tren distribusi pasar melalui platform online dan juga retail modern seperti supermarket dengan certain skalanya ada 8 dengan important skalanya ada 8. Lalu yang selanjutnya ada promosi, yaitu tren pemasaran dengan menggunakan media sosial atau influencer. Certainnya adalah 8 dengan important skalanya adalah 6. Macro situation yang selanjutnya yaitu ekonomi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada keterbatasan air bersih. Keterbatasan air bersih dapat menghambat proses produksi dan mempengaruhi kualitas produk. Certain skalanya adalah 8 dengan important skalanya adalah 10. Lalu yang kedua ada kenaikan bahan baku. Kenaikan bahan baku dapat membuat biaya produksi naik dan kenaikan harga produk. Certain skalanya adalah 10 dengan important skalanya ada 8. Macro situation yang terakhir adalah market dengan usaha perdagangan. Tren pasar yang berkembang positif menjanjikan peluang bisnis bagi UMKM. Certain skalanya adalah 8 dengan important skalanya adalah 9. Berikut adalah tools kedua dari change yang berupa scatter plot yang didapat dari penggabungan certain skala dan important skala. Selanjutnya yaitu kompetitor. Pesaing pasar pada pengolahan dan penjualan produk tempe semakin banyak dijumpai di masyarakat. Oleh sebab itu, UMKM Tempe Afi perlu bersaing dengan menciptakan ide-ide inovatif untuk menciptakan produk yang banyak digemari oleh masyarakat. Selanjutnya ada customer.
Tempe merupakan salah satu makanan yang populer bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, tempe juga merupakan makanan yang dengan protein yang tinggi sehingga banyak digemari masyarakat Indonesia sebagai sumber protein yang murah. Hal inilah yang menjadikan UMKM Tempe Afi tidak memiliki karakteristik khusus sebagai target pasarnya, karena tempe dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, baik pria maupun wanita, dan juga baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Selanjutnya yaitu ada company. Di dalam company terdapat dua tools, yaitu ada existing competencies dan strengths possibilities, di mana akan saya jelaskan pada slide berikut. Existing competencies yang pertama adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas dan teknologi yang modern. Dengan strengths possibilities-nya dapat meningkatkan mutu atau kualitas produk dan meningkatkan efisiensi serta menjamin kehigienisan dalam proses produksi. Existing kompetensi yang kedua adalah mendistribusikan produk ke berbagai wilayah di Kota Batam dan beberapa retail modern. Dengan strengths possibilities-nya adalah dapat memperluas jangkauan produksi dan memperluas pasar serta konsumen. Existing kompetensi yang ketiga adalah menawarkan dengan harga yang murah. Dengan strengths possibilities-nya adalah dapat dibeli dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan karena harganya yang murah. Existing kompetensi yang keempat adalah membuat kemasan yang menampilkan logo atau identitas usaha. Dengan strengths possibilities-nya adalah dapat memperkuat branding dan membuat produk diingat oleh konsumen. Existing kompetensi yang terakhir yaitu sudah beroperasi cukup lama. Dengan strengths possibilities-nya adalah memiliki banyak pengalaman dan ilmu untuk bersaing dan berkembang. Berikutnya adalah tools analisis pada UMKM Tempe Afi yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ancaman atau threats yang dialami oleh UMKM Tempe Afi. Yang pertama adalah munculnya pesaing baru yang juga menawarkan produk yang serupa dengan UMKM Tempe Afi. Yang kedua adalah adanya pesaing yang menjual harga tempe di bawah harga pasar atau lebih murah dari seharusnya. Yang ketiga adalah meningkatnya bahan baku produksi dan ketersediaan air bersih yang terbatas. Yang berikutnya adalah opportunities atau peluang yang dimiliki oleh UMKM Tempe Afi untuk meningkatkan penjualan mereka. Yang pertama yaitu adalah dengan memanfaatkan platform online atau media sosial. Yang kedua adalah dengan terus meningkatkan kualitas produk mereka sehingga loyalitas pelanggan juga ikutan meningkat. Dan yang ketiga adalah dengan adanya tren gaya hidup vegan atau vegetarian bisa dimanfaatkan oleh UMKM Tempe Afi untuk mempromosikan produk mereka. Yang berikutnya adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh UMKM Tempe Afi. Yang pertama yaitu adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh UMKM Tempe Afi. Yang pertama adalah mereka yang masih kurang adaptif dalam pemasaran secara online. Yang kedua adalah masih adanya SDM yang kurang terampil sehingga menghambat proses produksi. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah produksi mereka yang masih belum dilakukan secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah kurangnya brand awareness atau kesadaran konsumen akan adanya brand Tempe Afi. Yang terakhir adalah strength atau kekuatan yang dimiliki oleh UMKM Tempe Afi. Yang pertama yaitu adalah mereka menggunakan teknologi modern dalam proses produksinya. Yang kedua adalah harga yang ditawarkan terjangkau dan kompetitif di pasaran. Yang ketiga adalah mereka menggunakan kemasan yang menarik dengan menampilkan logo atau identitas produk Tempe Afi. Dan yang terakhir adalah mereka berani menjamin bahwasanya tempe yang mereka hasilkan terjamin dari segi kualitas dan kehigienisannya. Selanjutnya, setelah 8 tools analisis didapati beberapa key isu atau isu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Tempe Afi. Yang pertama yaitu adalah mereka yang masih kurang adaptif dalam pemasaran secara online, di mana implikasi yang dapat terjadi adalah mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua adalah pengelolaan limbah produksi mereka yang masih belum dilakukan secara menyeluruh, di mana implikasi yang dapat terjadi adalah kerusakan lingkungan dan terganggunya kenyamanan warga sekitar. Dan permasalahan yang ketiga adalah meningkatnya harga bahan baku, di mana implikasi yang dapat terjadi adalah biaya produksi menjadi lebih tinggi dan kemungkinan harga jual produk juga meningkat. Pembahasan berikutnya itu mengenai STV Triangle pada UMKM Tempe Afi. STV yaitu strategi, taktik, dan value. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pada UMKM Tempe Afi, di mana strategi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah segmentasi. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, di mana pada segmentasi ini dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah geografis. UMKM Tempe Afi memasarkan produk mereka di beberapa titik di wilayah Kota Batam, seperti Pasar Jodoh, Pasar Aviari, Pasar Batu Haji, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dapat dilihat dari segi demografis. UMKM Tempe Afi umumnya tidak memiliki karakteristik khusus terkait target konsumen mereka, karena produk tempe yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, baik itu pria atau wanita, kaya ataupun miskin, hingga yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga. Berikutnya yaitu dilihat dari segi psikografis yang dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan kepribadian dan minat konsumen.
di mana UMKM Tempe Afi menghadirkan variasi produk yang beragam dari segi bentuk dan harga, sehingga dapat menyesuaikan dengan kepribadian dan minat konsumen. Yang kedua yaitu berdasarkan gaya hidup konsumen, di mana UMKM Tempe Afi memproduksi tempe dengan jaminan higienis, sehat, dan bebas dari bahan pengawet, sebagai akibat dari tren gaya hidup sehat konsumen yang saat ini lebih memprioritaskan kesehatan. Berikutnya yaitu dapat dilihat dari segi perilaku konsumen yang juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu konsumen yang sering membeli produk tempe, di mana UMKM Tempe Afi memasarkan produk tempe mereka hampir di seluruh pasar tradisional di Kota Batam, juga di beberapa warung-warung sekitar pemukiman warga, hingga juga mendistribusikan produk mereka ke retail modern seperti Indomaret maupun Indogrosir. Yang kedua berdasarkan konsumen yang mencari tempe dengan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, UMKM Tempe Afi memproduksi tempe dengan menekankan kualitas serta jaminan kehigienisan mereka dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi serta mesin-mesin yang terjamin kebersihannya. Elemen strategi yang kedua yaitu adalah targeting. Targeting merupakan upaya memilih segmen tertentu untuk dijadikan target pasar yang akan menjadi fokus dalam upaya pemasaran, di mana target pasar yang dibidik oleh UMKM Tempe Afi yaitu adalah pertama, warung-warung di sekitar pemukiman warga, retail modern, pasar tradisional, hotel, hingga beberapa restoran ternama di Kota Batam. Dan elemen yang terakhir yaitu positioning. Pada umumnya, perusahaan menggunakan tagline sebagai strategi positioning mereka, karena dikemas secara ringkas, menarik, dan mudah diingat, sehingga dapat membekas dalam benak konsumen. Hal tersebut juga dilakukan oleh UMKM Tempe Afi dengan tagline mereka yaitu, "Tempe kita, kita semua pasti suka." UMKM Tempe Afi dengan tagline tersebut berusaha menempatkan posisi mereka sebagai produsen tempe yang menghasilkan tempe yang disukai oleh semua orang, dari berbagai kalangan maupun latar belakang. Analisis STP triangle berikutnya adalah taktik. Taktik terdapat 3 aspek yaitu differentiation, marketing mix, dan selling. Differentiation dari UMKM Tempe Afi yang pertama, menjamin kehigienisan proses produksi serta menggunakan produk yang berkualitas. Yang kedua, menghadirkan variasi bentuk dan ukuran serta harga yang terjangkau. Yang ketiga, menampilkan logo UMKM Tempe Afi di kemasan produk sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Yang keempat, mendistribusikan produk ke retail modern seperti Indomaret. Dan selanjutnya adalah marketing mix, di mana di dalam marketing mix ini terdapat 4P yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Produk yang pertama, UMKM Tempe Afi menggunakan bahan yang berkualitas dan juga menjamin kehigienisan dalam proses produksinya. Yang kedua, UMKM Tempe Afi menciptakan berbagai variasi tempe dengan beragam bentuk dan ukuran. Dan yang ketiga, UMKM Tempe Afi juga memiliki kemasan yang menarik dengan menampilkan logo UMKM Tempe Afi sehingga produk mudah dikenali di masyarakat. Selanjutnya adalah price. UMKM Tempe Afi juga menawarkan harga yang terjangkau dan juga memberikan diskon kepada pembelian tempe dalam jumlah tertentu, seperti memberikan potongan kepada pihak hotel, restoran, dan juga pedagang gorengan selaku konsumen. Selanjutnya adalah place. UMKM Tempe Afi membuka cabang atau kios di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan juga warung di sekitaran pemukiman, serta mendistribusikan produk Tempe Afi ini ke retail modern seperti Indomaret dan Indogrosir. Dan yang terakhir adalah promosi. UMKM Tempe Afi mempromosikan produk mereka melalui mulut ke mulut atau word of mouth dan juga mempromosikan produk mereka di internet, yaitu sosial medianya adalah Instagram. Dan yang terakhir dari aspek taktik adalah selling. Taktik selling yang digunakan oleh UMKM Tempe Afi adalah transactional selling. Taktik selling juga berhubungan dengan innovation, benefit, dan juga solution. Berikut adalah rinciannya. Innovation selling. UMKM Tempe Afi dapat menonjolkan inovasi-inovasi terbaru seperti penggunaan produk-produk organik dan juga menggunakan mesin-mesin yang lebih modern. Dengan adanya inovasi terbaru tersebut dapat meningkatkan daya beli dan juga membangun hubungan loyalitas dengan konsumen. Selanjutnya yaitu benefit selling. Benefit selling yang ditawarkan oleh UMKM Tempe Afi adalah produk yang mengandung kualitas protein yang tinggi serta menyehatkan bagi tubuh. Tidak hanya innovation dan benefit, selanjutnya adalah solution selling. UMKM Tempe Afi menjadi solusi bagi masyarakat menginginkan tempe sehat, bergizi, dan higienis dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah value. Yang pertama adalah brand. Untuk membangun brand yang kuat, UMKM Tempe Afi melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah memastikan kualitas tempe yang dihasilkan baik dan konsisten, serta terjamin kehigienisannya, sehingga menghasilkan produk yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah menggunakan kemasan yang menarik, serta logo atau identitas produk Tempe Afi, sehingga konsumen dapat membedakan produk Tempe Afi dengan produk tempe lainnya di pasaran. Selanjutnya yang terakhir adalah proses. Yang pertama adalah kualitas. UMKM Tempe Afi mengadopsi proses yang terstandarisasi dan berkualitas tinggi dengan memastikan bahan baku yang berkualitas sehingga menghasilkan produk tempe yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah biaya. UMKM Tempe Afi menggunakan teknologi modern dalam proses produksi dan pengiriman,
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis yang berjalan. Yang terakhir adalah pengiriman. UMKM TPAV menggunakan pengiriman yang cepat, akurat, tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelanggan.